Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi a'dama ala ibadihil minnah lima dafa'anhum kaida syaitani wa finnah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah wa arrafahum anna wasilatas syaitani ila qulubihim syahawatul mustaqinnah wa anna biqam'iha tusbihun nafsul mutmainnah zahiratas syaukati fi qasmi khasmiha qawiyatal munnah wassalatu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil ara'i thaqibati wal uqulil murjahinah. Amma ba'da. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah Bedono, beliau Syekhunal Kiram Abi Kiai Ahmad Mustafiddin wa ahli baitihi, yang kami muliakan dan yang kami hormati Ketua Yayasan dan seluruh jajaran staf-stafnya, yang kami hormati seluruh Dewan Asatidz Pondok Pesantren Darul Amanah Bedono, ayyuhat talibuna wa talibat al-mahbubuna wal mahbubat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pertemuan ini maka patutlah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya ialah melalui majelis taklim ini. Oleh karenanya kita wujudkan syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan jalan, membukakan jalan bagi seluruh umat manusia untuk bisa menuju Rabb-nya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang diterangi cahaya-cahaya Nabi, cahaya-cahaya syafaat Rasul, sehingga kita bisa sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Santriwan-santriwati sekalian, alhamdulillah kita kembali membersamai kalian semua di sore hari ini. Setelah kemarin kami sampaikan pengantar terkait dengan kitab yang akan kita kaji bersama-sama di bulan puasa ini, yaitu kitab Asrarus Shaum. Sudah saya sampaikan kemarin bahwa kitab Asrarus Shaum ini merupakan salah satu karya dari Hujjatul Islam, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang disebut Imam Ghazali. Ini adalah nukilan dari kitab Ihya Ulumuddin di bab puasa. Jadi kitab Ihya itu dibagi menjadi beberapa bab, yang di bab-babnya itu
bisa dipisah-pisah menjadi kitab-kitab kecil-kecil. Nah, salah satunya adalah kitab Asrarus Shaum ini. Sebelum kami sampaikan, baru kita mengenal sedikit siapakah Imam Ghazali ini. Nah, ini bisa menjadi bahan tolok ukur kita semua. Bisa menjadi bahan motivasi dan inspirasi untuk kita semuanya. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu salah seorang ulama yang bukan lahir dengan privilege yang besar. Imam Ghazali lahir di kota Ghazal, desa Ghazal namanya, di daerah Tus, Persia. Sekarang ya Persia itu wilayah Irak, Iran gitu. Itu Persia. Jadi bukan Arab, bukan Arabi. Nah, kalau ditelusuri dari segi bahasanya, kata Ghazal itu adalah pemintal. Tahu pemintal enggak? Pemintal benang itu loh. Ini dari kapas, kemudian dipintal, jadilah benang. Nah, dalam sejarahnya, jadi ada yang menyebutkan bahwa kenapa kemudian dijuluki Al-Ghazali, salah satunya karena lahir di daerah Ghazal. Kemudian karena beliau juga seorang pemintal. Tapi ada yang mengatakan lagi bapaknya, Imam Ghazali yang merupakan seorang pemintal benang. Itu tukang buat benang, tukang gulung benang. Nah, tapi kerennya adalah meskipun bapaknya itu hanya seorang pemintal benang, tapi beliau itu sejak Imam Ghazali kecil, sejak punya anak kecil, itu sudah berupaya untuk mendidik anak-anaknya. Dari sejak masih bayi, masih kecil, belum bisa membaca, belum bisa belajar sendiri, sudah dikenalkan dengan para ulama-ulama. Jadi ketika ada ulama yang datang ke kota Tus, kemudian bapaknya Imam Ghazali ini mengajak anak-anaknya. Jadi Imam Ghazali punya saudara namanya Ahmad. Nah, Imam Ghazali namanya Muhammad, punya saudara namanya Ahmad. Nah, Ahmad Muhammad ini dua bersaudara. Dua bersaudara diajak ke majelis taklimnya ulama tersebut. Kemudian setelah itu dikenalkan dengan beliau, dimintakan doa. Itu setiap kali ada ulama seperti itu. Nah, makanya kita jangan sampai yang namanya alergi dengan pengajian. Nah, jangan sampai alergi dengan pengajian. Abi sering menyampaikan, seorang manusia, seorang muslim kok dalam kurun waktu 40 hari tidak sama sekali berkumpul dengan orang solih, maka bisa mematikan hati. Nah, jadi jangan sampai alergi dengan pengajian. Wah, senengnya mau sholawatan tok, nek pengajian nggak pernah berangkat. Apalagi malah senengnya kalau acara herek, berangkat, CB berangkat, Vespa berangkat, GL berangkat, apalagi wes 2 tak berangkat, apalagi wes grass track berangkat. Tapi kalau pengajian tidak pernah berangkat, na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu wujud kemunduran. Ya. Jadi bapaknya Imam Ghazali itu visioner. Dia punya pandangan masa depan. Sejak kecil masa depan anaknya sudah dipikirkan. Salah satunya adalah dengan diajak, dikenalkan dengan para ulama. Nah, kita yang sudah rodok dolor ini, kalian sudah dolor belum ini? Sudah kan? Sudah badan dolor kan ini?
Sudah pada balik kan? Nah, baliknya tidak dibalik-balikkan loh. Balik beneran. Ya. Ini harus mulai berpikir untuk masa depan kita. Jadi sudah tidak harus nunggu bapak ibunya yang ngajak, tidak. Tapi kita dengan kesadaran kita sendiri, oh di sana ada kajian ini, di sana ada pengajian ini. Silahkan datang hadir untuk memperkenalkan diri kita dengan para ulama. Jadi kata Kanjeng Nabi gini, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Nah, jadilah kalian manusia itu ya bisa yo jadi orang yang alim. Satu, nah, bisa jadi orang yang alim. Kok enggak bisa jadi orang yang alim? Muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Ya. Sekalipun belajar enggak bisa-bisa, asalkan terus belajar, bagus. Karena orang yang belajar itu punya rukhsah. Kalaupun ada keliru-kelirunya masih dimakfu. Maka kun aliman au muta'alliman. Belajar masih tidak bisa, au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan. Ya. Jadilah orang yang mendengarkan. Lebih enak lagi, gampang. Dibandingkan untuk belajar, buka kitab, masih ngapsai, beriwit dan lain sebagainya, masih repot. Tapi jadi orang yang mendengarkan itu jauh lebih mudah. Teko ke majelis taklim, duduk di situ tenang, anteng, mendengarkan sudah. Atau masih tidak bisa lagi karena repot. Harus kerja sana sini dan lain sebagainya. Maka yang terakhir masih ada pilihan au muhibban. Jadilah orang yang mencintai ulama. Caranya gimana Ustadz mencintai ulama? Ya datang ke tempat para ulama. Ya, memperkenalkan diri. Mendekat dengan para ulama. Ya asli ini paling gampang, itu cara untuk menunjukkan kecintaan terhadap ulama itu ikut ngaji dengan ulama. Maka kalau modelan seperti Gus Bahak, tidak, beliau mengatakan saya tidak suka disowani ke rumah. Nek meh sowan karo aku meh ngalap berkaya aku yang ngaji. Nah, kata Gus Bahak kan gitu. Jadi tidak kok datang ungluk-ungluk ke rumah tok setelah itu minta didoakan, sudah enggak. Paling pas itu sowan kiai itu ya pas ngaji. Nah, jadi maka ketika sudah muncul mahabbah yang semacam itu, ya nanti datang jadi mustame', jadi muta'alim, lama-lama bisa jadi alim. Nah, diawali dengan yang paling kecil dulu, yaitu cinta kepada ulama. Nah, bapaknya Imam Ghazali itu muhibban, senang dengan ulama, maka anaknya diajak, dikenalkan, dimintakan doa terhadap para ulama. Terus seperti itu. Dan satu lagi kehebatan bapaknya Imam Ghazali adalah beliau sudah mengenal yang namanya deposito sejak zaman dulu. Tahu deposito? Tahu nggak deposit? Deposit itu nabung, tapi dalam jangka waktu yang panjang tidak boleh diambil. Nah, bapaknya Imam Ghazali juga seperti itu. Tapi tidak di bank. Depositnya bapaknya Imam Ghazali itu di kiainya, di kiai kampungnya. Jadi setiap bulan, setiap hari, setiap minggu kalau ada uang diserahkan kepada kiai kampungnya. Kemudian di situ disampaikan, ini uang saya titipkan ke jenengan. Kalau suatu saat saya meninggal, tolong digunakan uang ini untuk pendidikan anak-anak saya.
Nah, itu depositnya bapaknya Imam Ghazali begitu. Maka akhirnya setelah ayahnya wafat, setelah beliau ini meninggal, dilaksanakanlah amanah itu oleh ulama tersebut. Digunakan seluruh uangnya tadi untuk pendidikan Imam Ghazali dan saudaranya. Nah, itu latar belakangnya Imam Ghazali seperti itu. Apa yang bisa kita ambil? Ini menunjukkan bahwa kita yang orang biasa-biasa saja, anak kiai ya ora, bapak pinter nemen ya ora, ya, ibu pinter nemen ya ora, bapak ibune ya bukan hafid hafidhoh misalnya, atau yang lain sebagainya. Kita tetap bisa menjadi orang yang hebat. Ya. Sebagai contoh ya Imam Ghazali tadi itu hanya anak seorang pemintal benang tapi bisa menjadi orang yang hebat. Nah, salah satunya selain dari jerih payah bapaknya sejak kecil, ya beliau juga sangat luar biasa dalam hal belajar. Yaitu sekilas. Kalau perjalanannya ya nanti lanjut ke belajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Irak. Madrasah Nizamiyah. Waktu itu rektornya masih Imam Haramain. Imam Ghazali di Madrasah Nizamiyah sampai menggantikan posisi Imam Haramain. Imam Haramain itu pengarang banyak kitab yang digunakan di Indonesia juga. Di pondok-pondok banyak digunakan. Salah satunya Warokot, itu karyanya Imam Haramain. Nah, Imam Ghazali ngaji di Madrasah Nizamiyah, ngaji sama Imam Haramain sampai menggantikan Imam Haramain. Ketika Imam Haramain meninggal, rektornya Madrasah Nizamiyah digantikan oleh Imam Ghazali. Terus setelah itu masih kurang puas, akhirnya pergi berkelana. Haji ke Mekah, terus ke Madinah, terus ke Palestina, sampai 10 tahun muter-muter belajar. Dan pulang lagi ke Baghdad sudah membawa satu karya besarnya yang disebut dengan Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin ditulis beliau dalam perjalanan pengasingan diri, kholwat, karena belum puas dengan belajarnya. Nah, jadi ulama dulu seperti itu, belajar itu tidak pernah puas. Belajar dengan ini masih belum puas, pergi lagi kemana? Belajar lagi masih belum puas, pergi lagi kemana? Seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk kitab Asrarus Shaum ini, nanti kemarin sudah saya sampaikan, ini akan membahas tentang apa saja yang ada di belakang puasa. Bukan hanya dari syarat, rukun dan lain sebagainya saja, tapi juga termasuk dari filosofi yang ada di dalam puasa itu sendiri. Itu akan dibahas semuanya di dalam kitab Asrarus Shaum. Oke, kita awali baca kitab Asrarus Shaum ini, mengkaji bersama dengan hadiah Fatihah kepada muallifnya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecipratan keberkahan dari muallifnya. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى حضرة المؤلف لنا كتاب الصحابة محمد بن محمد الغزالي ومن يعلم لنا هذا الكتاب ومن تعلم هذا الكتاب شيء لله لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asraris Shaumi utawi bab kang nerangake rahasiane puasa. Amma ba'du, muqaddimahnya tadi sudah tak baca di depan. Amma ba'du fa inna shauma
Monggo sak temene puasa iku rubul imani, seperempat saking iman. Ya, dibuka dengan pernyataan Imam Ghazali bahwa fa inna shauma rubul iman. Fa inna shauma mongko sak temene puasa iku rubul imani, seperempat saking iman. Puasa itu merupakan seperempat daripada iman. Kok bisa dikatakan seperempat daripada iman? Dasarnya dari mana? Oh, ada dasarnya. Bimuqtada kelawan penetrapane qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. As-saumu utawi puasa iku nisfus sabri, setengah saking sabar. Puasa itu setengah saking sabar. Nah itu kan setengah, tidak seperempat. Oh, belum selesai. Wa bi muqtadolan kelawan penetrapane qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru utawi sabar iku nisful imani, setengah saking iman. Jadi kalau iman itu satu, setengahnya iman itu isinya adalah sabar. Nek sabar itu setengah, lah setengah, setengah itu berapa? Seperempat. Setengah dibagi dua jadi seperempat. Setengahnya setengah, seperempatnya iman, setengahnya sabar, itu adalah puasa. Jadi puasa itu bagian daripada sabar. Sabar dari pagi sampai sore, nahan tidak makan, nahan tidak minum, nahan tidak maksiat, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada sabar. Nah, maka dari kaidah dua ini, dari dua hadis inilah kemudian Imam Ghazali menyebutkan bahwa puasa itu ternyata adalah seperempatnya iman. Thumma huwa nuli utawi puasa iku mutamayyizun, dadi beda bi khosiyatin nisbati, kelawan kekhususane nisbah, ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala, min baini sairil arkani, saking ing dalam antarane sekabehane piro-piro rukun. Nah kemarin tak sampaikan bahwa puasa ini adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena dilaksanakan setahun sekali. Kenapa berbeda? Pahalanya berbeda-beda langsung dari Allah. Nah, jadi yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah lainnya adalah nisbatnya puasa. Nisbahnya puasa atau sandarannya puasa, kembalinya puasa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang menjadi beda. Jadi kalau yang enggak ada ibadah yang lainnya, yang ada as-saumuli wa ana ajibihi, enggak ada as-sholatuli wa ana ajibihi, enggak ada. Tapi puasa ini menjadi beda karena kembalinya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jurinya langsung Gusti Allah. Kalau biasanya yang juri, yang jadi pengawas itu malaikat. Ini 1, ini 27, ini 1, ini 2, ini 10. Nah, tapi kalau puasa tidak, langsung kembali kepada Gusti Allah.
Idz qala Allah taala tatkala dawuh sapa Allah taala fima ing dalam hadis haka nyeritani apa hadis hu ing hadis nyeritani hu ing hadis anhu saking Allah sapa nabiyuhu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi itu apa? Hah? Hadis yang Hah? Hadis qudsi apa? Hadis qudsi apa? Hah? Hadis yang redaksinya langsung dari Allah. Jadi ini firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu namanya hadis qudsi. Yang ada di dalam hadis qudsi itu apa? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa syiyama fa innahu li wa ana adzibihi. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan bi asyri amsalihha kelawan 10 piro-piro sepadane kebagusan ila sab'i mi'ati dhi'fin tumeka maring 700 lipatan. Jadi yang namanya setiap kebaikan itu akan diiringi oleh 10 kebaikan. Nanti ngasih satu kebaikan maka akan dikembalikan 10 kebaikan. Kan enak sebenarnya. Gusti Allah itu saking murahnya dengan hambanya. Gusti Allah saking sayangnya dengan hambanya. Hambanya melakukan satu kebaikan saja akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bahkan sampai dengan 700 kebaikan. Dalilnya apa dalam Al-Quran? Dalilnya apa? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Ini kan satu kebaikan dibalas dengan 700. Orang berinfak seperti menanam satu biji yang tumbuh jadi 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti berapa? 7 kali 100 jadi 700. Ini kan jelas. Orang sedekah, orang infak itu akan menjadi 700. Orang sholawat akan dibalikkan 10. Ini sudah jelas. Tapi illa syiyama kecuali puasa. Puasa tidak bisa disamakan. Puasa satu nanti akan ganjarannya 10. Puasa satu ganjarannya 700. Tidak bisa. Kenapa? Fa innahu krono sak temene puasa iku li kaduwe ingsun Allah wa ana utawi ingsun Allah azim bales sapa ingsun bihi kelawan puasa. Jadi yang nentukan pahalanya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan puasa dengan ibadah yang lainnya. Waqad qala Allah Ta'ala nanus dawuh sapa Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama angin pestine yuwafa dituhoni sapa asabiruna pira-pira wong kang sabar ajrohum ing ganjarane wong kang sabar bi ghairi hisabin kelawan tanpa pitungan. Jadi yang namanya orang yang bersabar
itu isinya ganjarannya itu adalah ganjaran-ganjaran yang tidak bisa dihitung. Karena kesabaran ini kan unlimited. Nah, kesabaran itu kan unlimited, tidak ada batasnya. Kalau kok ada yang ngomong kesabaran itu ya ada batasnya, berarti belum sabar. Jadi sabar itu unlimited, maka ganjarannya pun unlimited, tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Isinya ganjaran-ganjarannya orang yang bersabar itu ya adalah ganjaran yang tidak bisa dihitung. Wasaumu utawi puasa iku nisfu sabri, setengah saking sabar. Lah sedangkan puasa itu bagian daripada sabar. Faqad jawaza, mongkong teman-teman wis ngliwati apa sawabu ganjarane puasa, qanunat takdiri, penetapane kepastian, wal hisabilan hitungane hisab. Jadi besok itu tidak dihitung, hitungannya tidak melalui hisab. Puasa itu hitungannya tidak melalui hisab. Wah, jadi langsung kelewati karena tidak bisa dihitung. Faqad jawaza sawabuhu qanunat takdir wal hisab. Jadi tidak bisa ditetapkan. Ganjarannya orang puasa tidak bisa ditetapkan, tidak bisa dihitung. Karena tidak tahu ini nanti di tengahnya ono bolong-bolongnya sidik, seberapa bolongnya, genep atau enggak dan lain sebagainya, ada keroak-keroak itu enggak ada yang tahu. Nah, karena sama halnya seperti tadi sabar, sak gluntung tadi itu, apakah di tengahnya kesabaran ada keburukan-keburukan, enggak tahu. Dan itu yang bisa melihat dan bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan buah, ini kelihatan dari luar mulus sekali. Kita melihat orang-orang puasa, wah mulus sekali itu puasa dari pagi sampai sore. Nggak tahu di dalamnya sudah ada ulatnya. Nggak tahu di dalamnya sudah ada belentong hitamnya. Nah, dan itu bisa saja terjadi. Kita tidak bisa menilai yang ada di dalamnya. Kita hanya bisa menilai yang ada di luarnya. Maka dari itu kita diajarkan husnudon, oh kayak poso, oh ini orang puasa, ini orang ibadah. Tidak tahu yang ada di dalamnya, itu urusan yang menilai. Dan puasa itu adalah salah satu yang tidak bisa ditentukan nilainya. Wanahi kalan cukup kaduwe sira fi ma'rifati fadlihi, ing dalam ngerteni keutamaane puasa. Lah terus bagaimana kita bisa tahu keutamaannya puasa kalau kita saja tidak tahu perhitungan pahalanya? Gimana caranya? Wong kalau ujian saja kan harus ada poinnya. Pilihan ganda poinnya 2, esai poinnya 6. Nah, misalnya berarti saya ngerjakan 1 benar dapat 2, 10 benar dapat 20. Nah puasa tidak bisa, puasa tidak ada hitungannya. Terus bagaimana biar kita tahu? Maka cukuplah bagi kita untuk tahu keutamaannya saja melalui hadisnya Nabi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi adyabu indallahi min rihil miski. Walladzi demi zat nafsi kang tetep jiwa ingsun biyadihi kelawan ngersane alladzi. Ini Nabi leh bersabda, leh dawuh, leh ngendikan sambil diawali dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku selalu berada dalam kekuasaannya. La khulufu famis shaimi, la khulufu yakti teman-teman, la khulufu famis shaimi yakti teman-teman utawi owae ambune lisane wong puasa iku atyabu luweh becik indallahi ing dalam ngersane Allah min rihil miski
tinimbang saking ambune minyak misik. La khulufu fami shaimi. Orang kalau diem tidak makan lama, terus diem lama, nah, lama-lama bau mulut ini kan akan berubah. Ya, iya apa enggak? Bau mulutnya akan berubah jadi bacin, nah, badek, pokoknya mambu. Nah, nggak usah dicoba sama temennya, ya, nggak usah dicoba sama temennya. Nanti malah pada pingsan. Nah, tapi sebadek-badeke, nah, iku atyabu indallah, lebih bagus, lebih wangi di hadapan Allah dibandingkan dengan bau minyak misik. Minyak misik itu wanginya udah nggak karuan itu. Kalian ditempelkan tul sedikit saja di baju kalian, tul sedikit saja, itu sampai besok nggak hilang. Kadang dicuci aja masih ada nyisa baunya kok. Itu minyak misik, saking baunya, saking wanginya. Lah ini lebih wangi lagi. Nah, bau mulutnya orang yang berpuasa di ngersane Allah, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, di hadapan manusia tetap badek, jangan dicoba. Ini di hadapan Allah. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Innama angeng pastine yadaru syahwatahu, yadaru ninggal sapa man syahwatahu ing syahwate shaim, wa ta'amahu lan panganane shaim, wa syarabahu lan ombenane shaim, min ajli saking krana ingsun. Jadi tidak ada yang menjadi landasan lain kok orang itu mau meninggalkan syahwatnya, mau meninggalkan makannya, mau meninggalkan minumnya, kecuali karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaumu mongko utawi puasa iku li kaduwe ingsun wa ana adzibihi, wa analan utawi ingsun adzi ganjar sapa ingsun bihi kelawan puasa. Maka dari itu puasa yang atas dasar ridho Allah, atas dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diganjar langsung pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini terlebih dahulu, besok kita lanjutkan lagi. Ya, pesan saya terakhir sebelum bubar, silakan nanti sambil setelah dapat takjil, setelah ngantri takjil terus wudu, ya. Setelah ngantri takjil terus wudu. Jadi nanti setelah buka puasa, setelah adzan maghrib sudah punya wudu semuanya, gitu ya. Jadi tidak harus ngantri wudu lagi setelah adzan maghrib. Nah, tinggal ngantri kalau mau kumur-kumur cukup. Ya, kalau sudah bawa air minum putih ya silahkan diminumi air putih. Biar nanti langsung terus sholat maghrib, setelah itu makan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.